Selamat datang kembali teman-teman Cahaning Nalar. Kali ini kita akan ngobrolin seputar tema filsafat dan ketuhanan atau teologi bersama Bung Nafis ya. Makasih Bung sudah bersedia diajak ngobrol di channel Cahaning Nalar. Siap. Untuk bicara topik yang lagi hangat nih Bung. Soal Tuhan dan ilmiah. Mungkin situ sempat ngikutin juga ya. Sempat sedikit mengikuti. Yang perdebatan antara siapa? Guru Gembul ketika hadir di Robito itu ya. Betul. Kemudian sempat ngobrol juga dengan siapa lagi itu? Felix Xiao ya. Oke. Menurut itu gimana itu? Ada mungkin setelah nonton sedikit video ada komentar nggak soal itu? Untuk komentar, satu apresiasi barangkali kepada Pak Guru Gembul karena beliau hadir di acara Robito dan diskusi yang sangat menarik. Namun demikian kita memang tidak sedang bicara nasab ini Bung ya, karena kita sama-sama bukan ahli nasab. Kita kayaknya akan sibuk dengan bicara nasib dan mungkin itu ya. Sensitif. Iya. Kalau nasab ya. Karena kalau memang kita nggak bisa mengubah nasab kan minimal ya siapa tahu bisa mengubah nasib. Betul sekali. Betul. Tapi yang kalau saya pribadi agak sedikit berbeda pendapat barangkali di persoalan pembahasan teologi itu tidak ilmiah. Itu secara pribadi mungkin saya berbeda dengan beliau tanpa mengurangi rasa hormat, karena bagi saya pembahasan teologi itu cukup ilmiah sebenarnya Bung, bahkan bisa diilmiahkan begitu dengan definisi ilmiah yang boleh jadi ini yang nanti akan ada titik perbedaan. Memang sebetulnya menurut saya titik tengkarnya di situ Bung. Belum ada satu konsepsi yang atau epistemologi yang disepakati kayak gitu ya. Apa itu ilmiah dan kemudian kaedah yang dipakai sehingga istilahnya konsepnya katanya sama tapi konsepnya kemudian berbeda sehingga tidak ketemu perdebatan itu. Kalau sejauh ini situ gimana melihat apa sih sebenarnya ilmiah itu? Secara umum atau secara bahasa misalnya ilmiah itu kan memang udah jadi bahasa Indonesia, tapi bagaimanapun dia berasal dari kata bahasa Arab ilmu ya, yang berasal dari kata ilmu. Kemudian dia dinisbah ada relasi, sehingga kalau dalam bahasa bisa secara bahasa Arab bisa dikatakan bahwa ilmiah itu adalah sesuatu yang diverifikasi oleh sistem pengetahuan tertentu atau disiplin ilmu tertentu. Sehingga kalau sudah diverifikasi oleh pengetahuan tersebut, dia bisa dikatakan ini sudah ilmiah. Karena sesuai dengan kaedah ilmu yang berlaku. Kira-kira begitu. Memang sejauh ini Pak Guru Gembul misalnya itu pakai kaedah ilmiah yang berbeda sepertinya Pak. Jadi dia lebih kepada harus empiris, harus bisa diverifikasi kayak gitu kan. Betul. Itu kan satu sisi yang mungkin dia tangkap. Mungkin karena banyak yang make kali. Iya, betul. Oke, berarti poinnya adalah ilmiah dalam konteks ini adalah bisa diverifikasi oleh suatu ilmu yang betul. Barangkali saya bisa mengajukan contoh. Boleh. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu kan misalnya dalam sistem atau ilmu gramatika bahasa Arab, dalam ilmu nahwu dikatakan misalnya ada tulisan ja'a zaidun, itu kan dibacanya zaidun. Kenapa kok harus dikatakan zaidun kok bukan zaidin? Ya karena dia posisinya sebagai fa'il, dan fa'il hukumnya harus rofa. Salah satu tanda rofa adalah dhammah misalnya. Sehingga ketika orang membaca ja'a zaidun itu dikatakan ilmiah karena sudah diverifikasi oleh ilmu nahwu. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu bukti bahwa ilmiah tadi yang sesuai dengan definisi saya juga bisa diberlakukan dalam banyak disiplin pengetahuan. Dan apakah kemudian bisa ilmu nahwu mau dipakai dalam bahasa Indonesia kan belum tentu juga. Dalam ilmu nahwu tadi subjek harus dibaca rofa atau dhammah. Dalam bahasa Indonesia nggak ada yang seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa satu disiplin pengetahuan dia memiliki variabel yang berbeda dengan disiplin yang lain, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ilmu nahwu berarti ilmiah kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya tidak ilmiah. Itu kan tidak berhak karena memang bukan itu yang jadi objek kajiannya. Salah satu yang dimunculkan juga kan definisi yang dibuat Ustadz Wafi waktu itu ya, bahwa ilmiah itu empiris ya kan, kemudian mutawatir ya.
kemudian mutawatir dia bagi dua itu ya kan. Betul. Mutawatir yang banyak disampaikan oleh orang, kemudian mutawatir yang kedua itu dia bilang melalui mukjizat, pembuktian mukjizat, dan yang ketiga melalui rasional. Itu banyak yang menilai itu tidak masuk di dalam kategori ilmiah, itu apa ya, hanya untuk di kalangan santri saja kayak gitu. Itu gimana sebenarnya? Oke, barangkali mungkin bisa kita acu ke satu pengetahuan yang disebut sebagai ibu segala ilmu, katanya dalam hal ini filsafat barangkali. Karena di filsafat itu kan ada kajian tentang epistemologi yang di Cahyaning Nalar teman-teman juga bisa melihat sendiri ya, tentu banyak kajian atau diskursus persoalan epistemologi atau dari mana kemudian kita bisa mengetahui sesuatu. Nah, secara umum dalam epistemologi itu kan ada doktrin rasional, ada doktrin empiris. Doktrin rasional itu lebih identik kepada akal sebagai sumbernya, kemudian doktrin empiris mengacu kepada pengalaman. Yang mana dua hal ini memang harus saling bertautan, karena kalau tidak bertautan pasti nanti akan problem. Misalnya pernyataan guru Gembul atau Ustadz Felix Xiao misalnya, tapi nanti bisa teman-teman cek lagi untuk itu, bahwa segalanya harus dikembalikan kepada empiris. Itu kalau pernyataan itu mau kita betul-betul analisis dengan baik, pernyataan ini empiris atau tidak. Segala sesuatu itu harus empiris. Pernyataan segala sesuatu itu harus empiris itu berasal dari empiris atau tidak? Karena kalau empiris diartikan pengalaman atau persepsi indrawi langsung, kita belum pernah mengalami segala sesuatu itu. Harus diuji dulu kan? Nah, betul. Tanpa ada prinsip yang disebut prinsip keselarasan, maka bahkan sains pun itu tidak bisa mengklaim satu pengetahuan tertentu. Kalau dicontohkan misalnya yang dulu sering kita diskusikan juga itu, misalnya ketika saya menjatuhkan pulpen ini, dia akan jatuh ke bawah. Tapi pertanyaannya, setelah saya jatuhkan untuk yang kedua ini, kira-kira jatuh atau enggak? Kalau kita katakan dia jatuh, dari mana? Toh kita belum mengalami jatuhnya yang kedua ini. Yang pertama memang iya. Oke, yang pertama. Tapi dari mana kemudian kita tahu hal yang kedua kalau saya lepaskan pulpen ini juga akan jatuh? Itu kan belum kita alami. Berarti di situ dia bisa menyimpulkan menggunakan prinsip rasional yang disebut prinsip keselarasan, bahwa segala sesuatu yang sama akan memiliki hukum yang sama. Selama pulpen ini memiliki massa, kemudian tempat kita dalam hal ini bumi memiliki gravitasi, maka dia kalau dilepaskan pasti akan jatuh ke pusat gravitasi. Berarti kan ini menggunakan secara tidak langsung apa yang didoktrin dalam sains sebagai empiris sebenarnya memuat doktrin rasional juga, kira-kira seperti itu. Atau mungkin generalisasinya juga itu mungkin kan penelitian ilmiah ini kayak partikular ya, mau meneliti rasa air laut misalnya, pasti kan nggak mungkin semua air laut itu dicicipi semua, paling ambil satu sendok gitu, lalu kemudian di generalisasi. Iya, betul. Proses generalisasi itu kan juga proses proses rasional. Betul. Itu kalau dalam falsafat tuna atau buku-buku epistemologi Islam yang lain kadang disebut sebagai takmim ya, atau generalisasi atau proses membuat dia menjadi umum hukumnya. Itu juga bagian dari prinsip rasional sebenarnya. Berarti prinsip-prinsip pengetahuan dalam konteks ilmiah ini nggak bisa dipisahkan sebetulnya ya, empiris saja, rasionalis. Mungkin kalau empiris dan rasional itu mungkin iya, tapi ketika menjadi empirisme dan rasionalisme itu mungkin yang ketika isme masuk itu mungkin yang agak yang jadi problem di situ. Oke, berarti ilmiah agak luas ya sepertinya, tidak sesempit empiris yang. Kalau demikian berarti pemahaman kita soal ilmiah ini, bagaimana kalau kita tarik kepada kajian ketuhanan itu, apakah masih bisa? Persoalannya kan di situ itu titik ininya ya, titik tengkarnya, penolakan besarnya itu kan. Kalau diacu ke Tuhan, misalnya salah satu argumen yang dinyatakan adalah Tuhan ini nggak bisa dalam tanda kutip dilaboratoriumkan, sehingga kita tidak bisa mengujinya untuk dikatakan atau diverifikasi bahwa ini ilmiah, kira-kira seperti itu. Alasannya kan seperti itu, padahal kalau dalam teologi kita mengenal bahwa Tuhan itu memiliki zat, memiliki sifat, memiliki af'al atau tindakan atau ciptaan yang Tuhan lakukan. Misal menciptakan alam ini kan termasuk af'alnya Tuhan. Kalau dalam kajian teologi seperti itu. Memang untuk
zat Tuhan itu tidak diketahui, oke, kita akan sepakat itu bahwa yang tahu dengan zat Tuhan hanyalah Tuhan sendiri. Tetapi kita masih sangat mungkin mengetahui sifat-sifatnya, seperti Tuhan itu eksis atau Tuhan itu ada. Itu kan masih bisa dikaji, kita bisa memberikan pembuktian. Ini kalau misalnya para penonton bingung dengan contoh yang seperti ini, misalnya kasusnya kasus kita kehilangan uang, padahal kita udah simpen di rumah, kemudian kita dapati ketika masuk rumah kita acak-acakan, uang kita hilang. Lalu di situ kita menyimpulkan bahwa pasti ada yang mencuri. Ada, nah itu ada redaksi ada yang mencuri. Padahal kesimpulan itu tidak diperoleh dari indera. Itu kan proses akal untuk mengetahui ternyata pencuri ini eksis. Nah begitu juga dengan Tuhan. Berarti di sini dimana kemudian sebab ternyata akibat bisa mengantarkan kita pada untuk menyimpulkan pada eksistensi suatu sebab. Bahkan saya pernah merasa begini, Bung. Kalau ada katakanlah Tuhan lah ya, karena kita tidak melihatnya di bumi barangkali ya, atau di semesta, lalu kita menyimpulkan secara empiris, tidak ketemu gitu kan. Persoalannya kan kalau saya pahami, semesta ini ada jutaan galaksi begitu ya. Betul. Sudahkah kita memeriksa semua di galaksi-galaksi itu? Kalau kita mau betul-betul empiris ya. Ini cek semua dong sampai ke sana, terbang ke sana. Baru kalau memang semua tempat itu nggak ada, baru bilang betul-betul nggak ada. Kalau mau empiris, murni gitu kan ya. Tapi kan gimana bisa kita sampai memeriksa semua ke sana, itu kan nggak mungkin juga kan. Bahkan jangankan sampai ke alam semesta yang jauh, dalam diri manusia aja boleh jadi pengetahuan mutakhir sekarang belum mencapai keseluruhannya. itu kan menunjukkan bahwa betapa terbatasnya memang sisi-sisi empiris, atau lebih tepatnya sebenarnya sains. Jadi yang ingin saya sederhanakan atau posisi saya adalah memang ketika ilmu sains atau empiris dijadikan salah satu acuan untuk perbincangan mengenai ketuhanan, seharusnya dia memang tidak berkomentar, dia tidak berhak berkomentar, sains dalam hal ini, terkait dengan apakah Tuhan ada atau tidak ada, apakah Tuhan ilmiah atau tidak ilmiah, karena ini tidak dikaji dalam sains. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya, sebagaimana tadi ilmu nahu tidak bisa mengatakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu adalah ilmu yang keliru, itu memang bukan ranahnya. Huruf-hurufnya berbeda begitu. Betul. Jadi dia nggak bisa menjustis bahwa ini ilmiah atau ini tidak ilmiah, karena memang belum dialami secara gampang. Tuhan itu belum empiris, begitu. Bagaimana bisa menghakimi yang bahwa dia tidak ilmiah begitu. Oke. Nah itu salah satu. Kalau mau contoh lain, misalnya ini bukti bahwa kajian ketuhanan memang dia ada di dimensi rasional, lebih banyak menggunakan dimensi rasional, tetapi ini bukan tidak ilmiah, ini sangat ilmiah. Misalnya ketika ada sebuah pertanyaan yang sangat umum sekali, bahwa mungkin nggak Tuhan itu menciptakan sesuatu atau biasanya contohnya batu, langsung batu yang sangat besar sampai Tuhan itu tidak sanggup mengangkatnya. Ini kan pertanyaan yang problematis. Kalau Tuhan dibilang bisa, berarti nggak kuasa, karena dia nggak bisa ngangkat batu itu. Kalau dibilang nggak bisa, juga nggak kuasa juga. Nah, dalam persoalan seperti ini, dalam teologi Islam, terutama Asy'ariyah misalnya, kita mengenal bahwa sifat kudroh atau kuasa Tuhan itu hanya berelasi kepada sesuatu yang mungkin sebenarnya secara akal, bukan kepada sesuatu yang mustahil akli dan kemudian wajibul akli. Jadi contoh mustahil akli ini misalnya, dia yang mustahil secara rasional adalah segitiga tapi memiliki 4 sisi. Ini pasti nggak mungkin ada di alam semesta, pasti ditolak oleh akal kita. Contoh yang wajib adalah misalnya keberadaan Tuhan, itu secara akal dan niscaya. Makanya karena Tuhan hanya berkuasa terhadap sesuatu yang mungkin, ketika saya mendapat pertanyaan ini dengan disiplin teologi yang saya pelajari, saya bisa tegas menjawab bahwa apakah mungkin Tuhan itu menciptakan batu yang sangat besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Jawaban saya tidak bisa. Tidak mungkin. Penegasan ini dari mana? Bukan tidak mungkin itu menunjukkan bahwa Tuhan itu lemah dan lain sebagainya, enggak. Itu bukan ranahnya. Istilahnya itu bukan ta'alluqnya, bukan relasinya. Seperti misalnya mata
ya sudah disuruh dia mendengarkan. disuruh mendengarkan. Ya karena memang kuasa itu ranahnya di sesuatu yang mungkin saja. Beda dengan ilmu. Sifat pengetahuan Tuhan, dia bisa mengetahui sesuatu yang mustahil, yang mungkin, dan yang jais. Nah, ketiga ini klasifikasi, ada sesuatu yang mungkin akli, ada yang wajib akli, ada mustahil akli. Kalau dalam bahasa filsafatnya Ibnu Sina itu mungkinul wujud, wajibul wujud, sama mamnu'ul wujud itu kan klasifikasi rasional. Memang kata Imam Ghazali begini, mungkin kalau kita dibilang kita mengatakan kepada orang umum bahwa Tuhan itu hanya menguasai sesuatu yang mungkin, itu dianggap aneh. Padahal kalau dikatakan Tuhan menguasai segala sesuatu tanpa memberi takwil terkait dengan segala sesuatu ini, apa yang dimaksud? Apakah Tuhan itu masuk dalam segala sesuatu? Ini akan problem nanti. Contoh, Tuhan menguasai segala sesuatu, lalu dimaknai yang dimaksud sesuatu itu termasuk keberadaan dirinya yang itu niscaya atau wajib. Maka nanti berarti bisa saja Tuhan itu meniadakan dirinya. Bisa saja Tuhan menciptakan Tuhan yang lain. Padahal itu ranahnya mustahil semua. Keberadaan diri, ketiadaan Tuhan itu mustahil. Kemudian keberadaan Tuhan yang lain itu mustahil. Bentuk kontradiksinya gimana? Ya seperti ini. Kita misalnya pakai definisi ala Aristotelian saja, pakai prinsip prinsip identitas ya, bahwa A adalah A tidak mungkin selain A, ya kan begitu ya, prinsip identitasnya. Nah, jadi kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Dia yang menciptakan dan tidak diciptakan. Nah, akan jadi problem kalau misalnya Tuhan menciptakan sesuatu, dalam hal ini Tuhan yang lain, misalnya status Tuhan yang lain ini anaknya. Sementara anak Tuhan, nah ini pasti rusak definisinya. Di sisi anak berarti dia diciptakan, tapi di sisi Tuhan dia kan nggak boleh diciptakan. Ini kontradiksi. Jadi Tuhan ini diciptakan atau tidak, ada begitu. Ini tidak empiris semua ini, Bung. Bahkan salah satu kelemahan empiris, dia itu tidak bisa membedakan mana yang tidak ada dan yang mustahil ada. Itu secara empiris, misalnya kita belum pernah mengalami kiamat. Kalau kita belum pernah mengalami kiamat, kan secara empiris kita akan katakan kiamat tidak ada. Tidak ada ini maknanya belum dialami. Tetapi apakah itu mustahil? Belum tentu. Nah, padahal belum tentu. Alam semesta ini misalnya hancur, itu mustahil atau enggak? Nah, itu belum tentu. Secara rasional, tapi kita kan bisa membedakan. Oh, ternyata ketiadaan atau kehancuran alam itu memang belum kita alami, artinya belum ada. Tetapi dia bukan berarti mustahil ada. Berbeda dengan segitiga yang memiliki 4 sisi itu. Dia memang tidak ada dan memang tidak mungkin ada. Jadi sesuatu yang tidak ada ini secara rasional masih bisa dikaji, sementara secara empiris itu nggak bisa. Artinya berarti secara ilmiah dalam arti dalam arti ada kaidah keilmuannya, berarti Tuhan ini bisa karena ada ilmu yang bisa mengkaji ketuhanan. Nah, betul. Paling tidak teologi lah. Dalam hal ini. Jadi selama kemudian kajian ketuhanan itu bisa diverifikasi dalam perspektif ilmu teologi, berarti masih ilmiah itu. Masih ilmiah ketuhanan itu. Nah, kalau bagi saya yang tadi condong mendefinisikan ilmiah seperti itu, ya bagi saya masih ilmiah. Karena dia bisa diverifikasi walaupun misalnya tidak secara empiris, tetapi ada doktrin rasional. Keilmuan tadi. Doktrin. Bahkan sebenarnya kalau kita misalnya mengutip Bakir Sadr ya dalam falsafatunannya, beliau bilang tanpa prinsip rasional, prinsip empiris itu sama sekali tidak akan mungkin menghasilkan pengetahuan apapun. Karena di antara prinsip rasional itu kan adalah kemustahilan sesuatu yang kontradiksi, atau lebih dikenal sebagai prinsip non kontradiksi. Nah, iya, kalau misalnya hasil dari ilmiah itu kan nggak boleh kontradiksi. Nah, ya betul. Kan nggak mungkin benar sekaligus salah. Kamu ini setelah dicek darahnya mengalami hipertensi sekaligus tidak hipertensi. Nah, ya kan? betul. Kan artinya berarti prinsip non kontradiksi tadi itu niscaya harus dipakai oleh sains, oleh empiris tadi. Dan itu ternyata bukan wilayahnya empiris sebenarnya. Nah, betul. Itu wilayahnya rasional. Rasional. Itu masuk dalam kategori rasional. Oke, berarti empiris murni
sebagai ciri khas sains itu sebetulnya problem memang ya. Nah, agak problem. Oke. Kalau memang semuanya harus diacu. Kalau dari sisi ininya, Bung, apa pembuktian keberadaannya? Mungkin ini juga sih yang apa ya, dianggap problem oleh orang-orang yang belajar sains gitu kan ya. Karena mereka kan dalam tanda kurung ya, agak nuansanya agak material paling tidak ya. Jadi selama kemudian sesuatu itu tidak bisa ditampakkan sisi materialitasnya, maka sulit ya untuk diterima. Untuk diterima. Ya ini mungkin kalau kita baca empirismenya siapa itu, Josh Berkeley itu kan being is being perceived, kan ada sejauh di persepsi. Jadi kalau ada gunung tidak ada orang yang melihat sama sekali, maka gunung itu langsung dianggap tidak ada. Iya, gitu iya, kan. betul. Bagaimana kalau itu apa ya pembuktian mengcounter yang demikian ini untuk kajian membuktikan ketuhanan ini, apa Tuhan ini ada dalam perspektif ilmiah tadi? Salah satu hal kita mungkin perlu berangkat dari titik yang sama, Bung. Misalnya prinsip kausalitas. Oke. Ya, yaitu setiap akibat pasti dia ada karena sebab. Karena ini baik orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, mereka yang mendalami sains ataupun tidak, mereka akan sepakat dengan tanpa prinsip itu nggak mungkin dia menemukan betul. sebab dari segala sesuatu. Nah, ya betul. Oke. Jadi pengetahuan atau kita sebut saja misalnya doktrin rasional berupa prinsip kausalitas segala akibat itu pasti membutuhkan sebab. Ini harus kita pakai mula-mula sehingga kita nanti bisa menyasar sesuatu yang lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya para teolog itu contoh-contoh yang paling sederhana, misalnya membuktikan bagaimana pembuktian eksistensi Tuhan. Contoh yang paling umum dipakai oleh para filosof adalah temporalitas alam. Atau istilahnya argumen kosmologis. Okay. Ketika alam ini temporal, artinya hudus ini kan berarti dia terjadi dalam satuan waktu dan tempat. Tidak mungkin ada hal yang berubah dalam satuan waktu dan tempat. Misalnya alam dari tidak ada menjadi ada atau gerak dan diam, itu tidak dilalui oleh sebab. Jadi, sehingga alam ini, alam yang temporal ini pasti dia akan timbul dari suatu sebab tertentu. Lalu nanti misalnya mau ditanya, gimana dengan misalnya kasus yang sederhana, air yang mendidih gara-gara api, tapi api kan ada gara-gara unsur lain dan seterusnya. Sehingga kita akan terus memikirkan itu sampai nanti apa yang dikatakan oleh Aristoteles sebagai sebab terakhir yang tidak disebabkan. Yang dia tidak disebabkan. Atau kadang juga disebut al-muharrik al-awwal, penggerak yang pertama. Karena yang disebut penggerak pertama itu kan dia yang menciptakan mula-mula ke alam semesta ke bawah. Tapi kalau bahasanya situ tadi al-musabbib al-akhir itu kan karena rangkaian dari bawah yang kita hitung. Kenapa kok harus ke sana? Nah, ini juga ternyata bisa diverifikasi melalui doktrin rasional murni. Termasuk diantaranya adanya prima causa atau pencipta pertama yang dia tidak diciptakan. Ini kalau sampai misalnya kita mengandaikan, misalnya kita percaya sebab akibat, dari hal-hal yang kecil ini disebabkan oleh sebab yang lain, sebab sampai ke titik tertentu, lalu kita mulai berpikir, kira-kira kalau memang semuanya disebabkan oleh Tuhan, mungkin nggak ya Tuhan itu diciptakan juga? Nah, ini secara empiris ini udah nggak masuk ke kajian empiris ini. Gimana ngujinya? Nah, gimana mengujinya kalau secara empiris? Tapi secara rasional kita bisa menguji itu. Karena ketika kita katakan Tuhan ini dia butuh penyebab, dia disebabkan atau tidak, kita akan mulai membuat klasifikasi. Berarti kan opsinya ada dua. Satu, Tuhan itu diciptakan sehingga terus berkelanjutan sebab-sebab yang tidak terbatas. Yang kedua, Tuhan tidak diciptakan, berarti selesai. Karena kesimpulan kita kan memang maunya mencari titik ketika Tuhan itu memang tidak diciptakan, sudah berarti. Tapi untuk menguji ini kan ya nggak afdol tentu saja seandainya kita harus percaya sama doktrin saja. Berarti kita harus menguji yang kedua, yang pertama tadi, bahwa Tuhan gimana ya seandainya Tuhan diciptakan. Maka asumsi yang muncul adalah penciptaan itu tidak terbatas. Tuhan diciptakan oleh A diciptakan oleh B, dan seterusnya tak terbatas. Sementara nanti Tuhan menciptakan alam. Nah, ini bisa ditolak secara ilmiah, secara rasional, ilmiah dalam kategori rasional. Caranya adalah diantara yang dibuktikan oleh para teolog Muslim misalnya,
dengan adanya alam semesta ini bukti bahwa penciptaan tak terbatas itu mustahil. Kenapa? Karena adanya alam dia kan akibat ya. Ini diciptakan oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan ini sebelum Tuhan ada kan otomatis alam nggak ada. Nah karena dia diciptakan oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk diciptakan oleh A, Tuhan ini tidak akan ada sebelum A ada. A ada, dia baru akan ada kalau B ada. Sementara penantian ini tidak berhingga. Jadi tidak mungkin ada apapun yang tercipta. Karena kita memang menanti sesuatu yang tidak terbatas. Alam nunggu adanya Tuhan, Tuhan menunggu adanya A, B, C dan seterusnya. Saya pernah punya gambaran gitu, Bung. Kalau kita punya 1 gelas kopi, ya. semua punya 1 gelas kopi, monggo minum, kan? Satunya monggo minum. Kalau monggo semua tidak ada yang memulai minum, betul. Maka itu pasti tidak akan minum semua. Semua tidak akan minum. Jadi semua harus dimulai meminum dulu. Nah, ya betul. Siap. Kita minum dulu. Itu barangkali penyederhanaan betapa kemudian prinsip kecukupan rasional kalau dalam pencapaian itu harus ada. Oke. Itu barangkali membuktikan Tuhan itu ada, yang biasa kita sebut sebagai sifat nafsiyahnya kemudian ya. Betul. Nah, kalau kaitannya dengan penciptaan kemudian, Bung, karena ada pertanyaan begini. Otomatis kan di situ Tuhan butuh kehendak, ya kan ya. Untuk menciptakan dia harus ada kehendak kira-kira. Ya, betul. Ada pertanyaan begini, Bung. Terus yang mempengaruhi kehendak Tuhan ini apa? Oke. Apakah dia datang dari luar? Kalau dari luar berarti dia disebabkan oleh yang lain. Berarti Tuhan adalah akibat. Betul. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan khas para filosof Muslim. Memang kalau dalam tahafud, karena saya juga menerjemahkan tahafud ya teman-teman. Siap. Menerjemahkan tahafud Al-Falasifah dan juga mungkin yang akan terbit Maqasid Al-Falasifah. Memang barangkali saya dudukkan persoalannya. Jadi para filosof Muslim itu, terutama yang paripatetik, menolak Tuhan punya kehendak. Ini sudah keluar dari tema tadi, Bung. Dipakai oleh ini, Bung, juga oleh para pegiat sains belakangan untuk bahwa nggak masuk akal gitu loh. Kalau Tuhan punya kehendak, karena Tuhan itu nggak ada. Salah satu bukti bahwa lemahnya teori ketuhanan itu kira-kira begitu. Salah satunya itu gimana tuh menjelaskannya? Oke. Jadi ini pandangan Imam Al-Ghazali ketika menolak para filosof Muslim yang condong tidak mau mengatakan Tuhan itu punya kehendak. Problemnya begini sebenarnya. Ketika Tuhan itu punya kehendak, kita tahu bahwa objek yang dikehendaki itu statusnya dia pasti penyempurna dirinya. Misalnya saya ngantuk nih, terus saya kan butuh kopi. Saya butuh kopi itu sehingga saya pengen beli kopi. Jadi keinginan saya itu tidak lain dan tidak bukan demi menyempurnakan diri saya. Karena kalau sampai saya nggak minum kopi, ini problem begitu. Jadi kalau ada kehendak, seakan-akan Tuhan itu tidak sempurna dan dia membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Sehingga itulah kemudian yang memicu Tuhan untuk berkehendak, karena ketidaksempurnaannya. Sementara di proposisi awal para filosof Muslim mengatakan Tuhan itu sudah maha sempurna. Ketika Tuhan maha sempurna, otomatis tidak ada hal yang perlu menyempurnakan dirinya. Tidak perlu dia menyempurnakan dirinya, sehingga akan dikatakan bahwa Tuhan tidak perlu kehendak. Nah, ini dikritisi dengan sangat tajam oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya di dalam tahafud, bahwa sebenarnya adanya kehendak itu tidak menunjukkan ketidaksempurnaan. Adanya kehendak itu murni sebab utamanya adalah pengetahuan. Sehingga ketika ada pengetahuan, maka Tuhan bisa memilih mau menciptakan alam atau tidak. Mau menciptakan alam ini bulat atau tidak. Itu berdasarkan pengetahuan. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan. Karena kalau tidak ada kehendak, ini para filosof Muslim diakui atau tidak, dia akan terjatuh ke jurang yang tidak kalah dalam daripada problem yang dimunculkannya pertama. Jurang itu bernama Tuhan, dia identik dengan benda mati. Karena dia mencipta sesuatu lalu itu ditinggalkan. Nah, ya Bung. Atau bahasa yang lain, dia menciptakan sesuatu hanya istilahnya bitobi, secara natural atau secara alami. Sebagaimana matahari, dia karena dia punya energi, dia akan bersinar tanpa bisa mengendalikan sinarnya ini akan ke arah A atau ke arah B. Apakah sinarnya akan ke arah C dan seterusnya, sehingga Tuhan seperti benda mati. Begitu, padahal kata Imam Ghazali, Tuhan ini memiliki sifat hidup. Yang disebut hidup berarti dia berpengetahuan,
kemudian dia berkehendak dan dia berkuasa. Oke. Ini salah satu argumen Imam Al-Ghazali ketika membantah para filosof Muslim. Kira-kira begitu. Satu lagi Bung, soal ini. Jadi saya pernah baca God Delusion ya, punyanya siapa itu? Richard Dawkins. Oh ya. Bahwa ya penciptaan alam itu sudah bisa dijelaskan oleh sains. Salah satunya adalah Big Bang itu. Jadi ya karena temuan Big Bang ini sudah boleh kita sebut sebagai ilmiah kata mereka, yang itu menjelaskan asal usul semesta. Lalu untuk apa lagi tuh? Kita bertuhan, percaya kepada Tuhan. Berarti di situ ya nggak ada lah Tuhan ini. Kira-kira begitu. Kalau misalnya tadi argumen yang kita pakai adalah argumen kosmologis sebagai pembuktian adanya Tuhan itu. Jadi ini saya pernah baca juga di sebuah buku, judulnya ini belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya pikir buku ini sangat bagus. Dia judulnya Ad-Din Baina Ma'tiyatil Ilmi wa Itharatil Ilhad. Artinya agama antara atau vis-a-vis dengan Ma'tiyatil Ilmi, fakta sains, dengan Itharatil Ilhad, pengaruh ateisme. Nah, diantaranya adalah argumen-argumen yang dimukakan oleh ahli sains yang menyatakan diantara kita harus menolak Tuhan kan alasannya tadi alam ini rumusnya udah kita jumpai. Jadi kenapa kita harus mengandaikan adanya Tuhan? Ini berangkat tidak lain dan tidak bukan karena mereka berasumsi alasan kita butuh Tuhan karena kita nggak bisa menjelaskan rumus alam awalnya. Setelah rumusan alam semesta ini sudah ada, berarti kan kita udah nggak butuh dengan pengandaian itu. Nah, di buku itu dijelaskan di antara cara menolak adalah pengetahuan kita tentang rumus itu sebenarnya tidak menunjukkan kita bisa membuat realitasnya. Misalnya, contoh yang paling sederhana, dalam matematika kita kan tahu masalah penjumlahan, misalnya 1 miliar ditambah 1 miliar sama dengan 2 miliar. Nah, itu tidak membuat kita akan dapat uang 2 miliar, Bung. Misalnya kita butuh uang gitu loh. Lalu gara-gara kita tahu rumus bahwa rumusnya adalah 1 miliar tambah 1 miliar itu 2 miliar. Apakah setelah tahu rumus itu kemudian kita nggak perlu kerja? Itu sama halnya dengan para sains tadi yang mengatakan bahwa kita sudah tahu rumus alam semesta, makanya kita nggak butuh Tuhan. Sebenarnya mengetahui rumus itu tidak membuat kita bisa menciptakan realitas begitu. Bahkan seandainya kita mau mengatakan bahwa dengan rumus tadi kan kita bisa melakukan hal-hal tertentu lalu menemukan ABCD dan seterusnya terkait dengan apa-apa aja yang ada di alam semesta. Itu kan berarti rumus tadi hanya membantu kita untuk menggabung antara atom A dengan atom B nanti untuk menciptakan ini. Kita faktanya tidak bisa menciptakan atom tersebut. Maka pertanyaan mendasar, dari mana keberadaan atom itu atau keberadaan alam lah secara umum itu belum terjawab. Sehingga kita perlu mengandaikan adanya sebab tadi yang menciptakan, bukan sekedar merumuskan. Artinya tak terjawab persoalan segala sesuatu punya sebab gitu. Nah ya betul. Justru cedera secara rasional. Secara rasional ya. Jadi bagi saya di situ ada 3 memang penolakannya, tapi ini penolakan yang pertama itu bagi saya cukup menggembirakan secara rasional. Iya ya, ternyata betul bahwa mengetahui rumus itu bukan berarti kita sudah menciptakannya. Kita misalnya punya kriteria wanita yang cantik adalah A, B, C, D dan itu tidak berarti kalau kita ketemu dengan wanita tadi dia akan mau. Begitu kan sama dengan itu. Kita tahu dengan mobil terbaru, mobil apa, HP terbaru dan lain sebagainya. Itu tidak menunjukkan bahwa kita memiliki HP itu. Tetap saja kita harus kerja, harus beli dan lain sebagainya. Oke. Ada satu lagi nih. Siap. Jadi saya pernah baca bukunya Kuantang Nyasuh. Oh ya. After Finitude judulnya, setelah keterhinggaan. Jadi dia memang merumuskan ketertataan alam ini sebagai sesuatu yang terhingga. Tapi setelah yang terhingga ini ada ketak terhinggaan. Tetapi kemudian dia membiarkan ketak terhinggaan itu sebagai suatu ketidakpastian. Jadi suatu dunia kacau balau gitu yang mungkin ukurannya
perspektif rasionalnya dia gitu. Jadi ya nggak bisa ditata, nggak bisa disusun lagi gitu. Ya pokoknya dunia ketak terhinggan ini biarin aja lah gitu. Tapi yang pasti dunia ketak terhinggan ini menjadi basis bagi dunia yang terhingga, dunia yang tertata. Dengan demikian ya kalau selama ini kita mau membuat Tuhan secara tersusun gitu, ya biarin aja lah, itu nggak usah diomongin kira-kira kan, biarin menjadi sesuatu yang kacau balau yang kita nggak sampai ke sana gitu. Tapi yang pasti kita berada di sebuah dunia yang terbatas, ada sistem, ada harmoni dan seterusnya. Itu gimana kita bisa menjelaskan pemahaman yang demikian menurut situ? Oke, jadi kalau saya pribadi untuk pendapat-pendapat yang seperti itu, karena yang agak problem bagi saya ketika membiarkan pada titik ketidakpastian itu. Nah, masalah terkait dengan Tuhan adalah misteri, artinya kita tidak menjangkau sepenuhnya tentang Dia. Selain misalnya Tuhan itu ada, mengenai zat dan lain sebagainya kita tidak tahu. Ini kan ada kesamaannya dengan pernyataan tadi. Karena saya tidak betul-betul utuh secara zati memahami konsep yang hendak ditawarkan itu. Tetapi kan itu menunjukkan bahwa dia lebih condong ke arah pembiaran untuk menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar, tetapi dia tidak bisa dijangkau dengan apa yang kita miliki saat ini. Dasdingansih lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kesimpulannya malah dasdingansih. Nah, biarin aja lah. Dan biarin aja. Ya, sebagaimana beliau membiarkan aja, kayaknya kita harus membiarkan aja juga itu. Dan di sisi lain itu juga tidak merusak tentang keberadaan Tuhan ada atau tidak, itu nggak merusak itu. Iya sih. Ya mungkin mereka cari argumen aja untuk meletakkan Tuhan itu di wilayah murni dasdingansih tadi itu ya, keimanan saja yang kemudian tidak boleh disentuh oleh apapun. Tapi kan tanpa konsep kan repot juga kita kan mau. Nah, ya betul kehidupan ini kan sebetulnya kan. Jadi kalau tanpa konsep, Tuhan tanpa konsep, salah satu problemnya bagi saya adalah ketika masuk ke, kan diakui atau tidak, dalam agama itu ada, bukan cuma dalam agama, regenerasi itu pasti difikirkan oleh siapapun. Contoh paling sederhana, orang tua kepada anaknya, dia kan pasti mikirin itu. Agama terhadap penerusnya, negara, kemudian terhadap anak bangsa dan seterusnya. Kalau konsep ketuhanan itu tidak dirumuskan atau dalam hal ini tidak diilmiahkan untuk bisa diajarkan, diantara problemnya adalah kita akan akan sulit mendapati titik terang yang sama. Padahal kan kita nggak harus mulai dari angka 0, Bu. Teknologi kan tidak mulai dari angka 0. Jadi si A sudah menemukan ini, ya si B nanti tinggal menemukan itu yang lain begitu. Itu kan lebih enak, etapenya itu lebih jelas. Nah, dalam kasus ketuhanan, saya pikir tetap penting pengajaran-pengajaran yang itu berbasis pengetahuan. Dalam hal ini doktrin-doktrin rasional atau kemudian kita sandingkan dengan wahyu, itu tetap penting. Karena kalau tidak, setiap orang nanti harus kembali ke titik 0, dia harus mencari sendiri dan seterusnya. Padahal kan nggak semua orang bisa melakukan itu, bahkan punya kesempatan belajar saja tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, oleh karenanya ini ya harus ada rumusan-rumusan tertentu sebisa kita. Jadi saya sepakat ketika dikatakan bahwa kita tidak bisa menjangkau seluruhnya tentang Tuhan. Oke, saya sepakat itu. Kita nggak akan mengetahui itu. Dan sebenarnya yang seperti ini bahkan di dalam ilmu sains pun belum menjangkau semuanya di alam semesta. Tadi ya, ada ruang-ruang gelap yang kadang itu tidak terjangkau oleh sains kan. Nah, bahkan kadang hanya menggunakan spekulasi. Spekulasi. Nah, kalau sains saja yang masih memungkinkan penggunaan spekulasi dikatakan ilmiah, jadi berarti kan nggak ada salahnya kalau kita mengatribusikan ilmiah itu pada misalnya teologi atau ilmu-ilmu ketuhanan dan lain sebagainya. Saya pikir itu, Bung. Baik. Terima kasih teman-teman ya. Ini tentu saja obrolan kita nggak selesai ini, Bung. Siap. Kita masih punya banyak sesi-sesi yang lain teman-teman bicara, karena obrolan tentang seputar ketuhanan ini kan bukan obrolan kontemporer ya. Betul. Dari era klasik itu sudah banyak sekali konsep-konsep ketuhanan yang
yang ditawarkan. Kita ini belum ngomong ketuhanan versi timur dan barat ya seterusnya. terus. Oke teman-teman, saya kira begitu dulu ya obrolan kita seputar ketuhanan. Tapi yang pasti boleh kalau saya beri catatan bahwa ilmiah tadi itu adalah sejauh bisa diverifikasi berdasarkan kaidah ilmu, ya kan, ilmu apapun itu. Kalau ngomong ketuhanan berarti ilmu teologi, dan kita punya ukuran-ukuran untuk ke situ, berarti sejauh ini sementara ini kesimpulannya adalah ya Tuhan itu masih bisa kita ilmiahkan. Tentu saja teman-teman nggak semua sepakat dengan pandangan ini, nggak apa-apa, silakan nanti teman-teman berikan catatan di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa diskusi lagi. Bahkan kalau memang ada yang menarik di kolom komentar kan bisa kita ulas kalau memang menarik, daripada sekedar misalnya komentar caci maki atau sekedar ini tuh. Itu biasanya komentarnya para muhibbin. Oh iya siap. Nggak tahu muhibbinnya siapa ya. Iya betul. Baik teman-teman, terima kasih Bung sudah mau hadir di Cah Hening Nalar untuk ngobrol soal kaidah ilmiah dan ketuhanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.